Shalom semuanya. Dalam iman Kristen, kemenangan Yesus atas maut layak disebut sebagai peristiwa terbesar dalam sejarah dunia. Di atas segalanya, tak ada peristiwa lain yang dapat menandingi janji harapan yang Yesus berikan kepada kita ketika Ia mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Jadi dalam video ini, kita akan mengetahui bagaimana Yesus mengalahkan kuasa maut dan memahami arti kemenangannya bagi kita semua. 1. Apa itu maut? Maut adalah kematian yang merupakan akhir dari kehidupan manusia di dunia ini. Kata mati pertama kali muncul di Alkitab adalah pada saat Tuhan memperingatkan Adam, sang manusia pertama, agar jangan sekali-sekali melanggar hukum moralnya Tuhan. Kejadian 2 ayat 17 tertulis, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Tetapi kita tahu, meskipun Adam dan istrinya Hawa diciptakan dengan baik, akhirnya mereka memberontak kepada Tuhan dengan memakan buah itu, sehingga akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 19 tertulis, "Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Kesimpulannya adalah, maut merupakan konsekuensi yang harus dihadapi semua manusia akibat dosa yang dilakukan oleh Adam, karena kita semua telah mewarisinya sebagai dosa asal. 2. Rencana penyelamatan dari Tuhan. Menurut Alkitab, rencana penyelamatan Tuhan adalah memulihkan manusia ke dalam keadaan semula yang sempurna dan memperbaiki alam semesta menjadi utuh kembali. Wahyu 2:1 ayat 1-4 tertulis, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Maka dari perjanjian lama, para nabi telah menubuatkan kedatangan seorang Mesias atau juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Misal ayat-ayat seperti di Yesaya 53, kita melihat sang nabi menubuatkan tentang seorang hamba yang menderita, yang akan menanggung dosa banyak orang, menyediakan jalan menuju keselamatan. Nubuat-nubuat ini menunjuk kepada Yesus, yakni pribadi kedua dari Tritunggal Allah yang kekal bersama dengan Bapa dan Roh Kudus dalam satu keilahian. Ia sejak semula sepenuhnya adalah Tuhan, seperti halnya Bapa dan Roh Kudus yang memiliki atribut yang sama, yaitu kekal, tidak berubah, maha hadir, maha kuasa, maha tahu, penuh kasih dan setia. Filipi 2 ayat 6 tertulis, "Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan." Demi keselamatan manusia, Yesus masuk ke dalam keadaan yang hina. Ia menjadi manusia, mengambil kodrat manusia sambil tetap sepenuhnya ilahi, 100% manusia, 100% Tuhan. Filipi 2:7 tertulis, "Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia." Yesus hidup dalam ketaatan terhadap segala hukum, menahan semua godaan, tidak pernah berbuat dosa, dan melaksanakan kehendak Bapa. Filipi 2 ayat 8 tertulis, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Sebagai bagian terakhir dari usaha penyelamatan umat manusia, Yesus disalibkan di kayu salib, lalu mati dan dikuburkan. Setelah 3 hari, Yesus bangkit dari kubur. 1 Korintus 15 ayat 4 tertulis, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kematian Yesus, seperti semua kematian manusia, mengalami perhentian fungsi tubuh. Tubuhnya dibaringkan di sebuah makam. 3 hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian dengan kondisi tubuh dalam keadaan yang sempurna. Bahkan kita baca, tubuh Yesus dapat menembus tembok meskipun tanda-tanda lukanya tetap ada.
Yohanes 20 ayat 19 tertulis, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Tuhan Yesus telah menggenapi segala nubuatan para nabi tentang kedatangan juru selamat manusia di seluruh perjanjian lama. Bahkan kita sering membaca bahwa semasa di dunia ini, Yesus sering berbicara tentang kematian dan kebangkitannya yang akan datang kepada para pengikutnya, seperti dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yang artinya bahwa pengetahuannya tentang kematian serta kebangkitannya nanti merupakan tanda yang jelas bahwa ia memegang kendali dan bahwa kematiannya memang merupakan bagian dari rencana ilahi untuk menaklukkan dosa dan menyelamatkan umat manusia dari maut untuk selamanya. 3. Kekalahan iblis. Alkitab mengajarkan bahwa maut memasuki dunia melalui dosa yang diperkenalkan oleh iblis, membuat kematian menjadi akibat yang tak terelakkan dari perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Manusia menjadi terpisah dari Tuhan serta berada di bawah cengkraman iblis. Yohanes 8 ayat 44 tertulis, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Akan tetapi, Tuhan mau menyelamatkan kita dengan cara mematahkan skema jahat iblis untuk kita. Yakni, iblis tahu bahwa manusia tidak akan pernah mampu memenuhi hukum-hukum Tuhan. Malahan iblis sadar bahwa dengan adanya hukum Taurat, manusia secara otomatis dapat langsung ditarik menjadi pengikutnya. Karena tidak ada manusia selama masa hidupnya yang mampu untuk tidak melanggar hukum-hukum moral Tuhan yang terangkum dalam hukum Taurat. Roma 7 ayat 7b tertulis, "Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini." Maka kekalahan iblis terjadi tepat ketika Yesus mengalahkan maut melalui kematian dan kebangkitannya sebagai manusia yang tak bercacat dan tak bernoda oleh dosa. Maut yang sering disebut sebagai senjata iblis kehilangan kekuatannya karena Yesus telah menaklukkan kematian dan menawarkan hidup yang kekal bagi mereka yang percaya dan mau berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti Yesus. Jatuh bangun tidak apa-apa asal melakukannya sebaik mungkin yang kita bisa untuk selalu bangkit dan kembali berjalan mengikuti Yesus. Dengan demikian, iblis tidak lagi memiliki kuasa mutlak yang otomatis itu atas manusia karena maut telah dikalahkan melalui pengorbanan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 55-57 tertulis, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Kematian Tuhan Yesus di kayu salib menjadi pengorbanan tertinggi karena menanggung hukuman dosa yang seharusnya menjadi milik manusia, sehingga membuka jalan untuk kita bisa kembali memiliki hubungan dengan Tuhan yang maha suci itu. 4. Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah landasan kekristenan, karena hal itu menegaskan kemenangan Yesus atas kematian. Kitab Injil menceritakan bagaimana pada hari ketiga setelah penyalibannya, Yesus bangkit dari kematian, meninggalkan kubur yang kosong sebagai bukti kemenangannya. Dengan melakukan hal itu, ia menjadi buah sulung dari kebangkitan, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 20-22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal.
Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati itu datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Peristiwa ini lebih dari sekedar mujizat. Itu adalah bukti sifat ilahi Yesus dan otoritasnya atas hidup dan mati. Melalui kebangkitannya, ia menunjukkan bahwa kematian tidak memiliki kuasa yang kekal atas mereka yang bersatu dengannya. Kubur yang kosong dan penampakan Yesus selama 40 hari kepada murid-muridnya dan ratusan pengikutnya meneguhkan kemenangannya, menyediakan landasan bagi iman Kristen dan harapan akan kehidupan yang kekal. 5. Janji hidup kekal bagi orang percaya. Kemenangan Yesus atas kematian berlaku bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dengan menaruh iman kepada Yesus, orang akan ikut ambil bagian dalam kemenangannya dan dijanjikan kehidupan kekal. Dalam Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jadi bagi orang Kristen, kematian bukan lagi akhir dari segalanya, melainkan transisi menuju kehidupan kekal bersama Tuhan. Kebangkitan Yesus meyakinkan kita bahwa kita juga akan bangkit dan mengalami persekutuan kekal dengan Tuhan di surga sana. Haleluya, amin. Sebagai penutup, kemenangan Yesus atas maut merupakan inti dari pesan Kristen tentang keselamatan, harapan, dan kehidupan baru. Melalui kematiannya, ia telah membayar harga untuk dosa manusia. Dan melalui kebangkitannya, ia mematahkan kuasa kematian sekali untuk selamanya. Kemenangannya atas kubur merupakan undangan bagi semua orang untuk mengalami kepenuhan hidup yang dimaksudkan Tuhan. Dengan percaya kepada Yesus dan menerima pengorbanannya, orang Kristen ikut ambil bagian dalam kemenangannya dan terbebas dari kekhawatiran akan kematian, karena mereka tahu bahwa mereka juga akan bangkit menuju kehidupan baru. Jadi kemenangan Yesus atas kematian akan selalu menjadi mercusuar harapan, janji kehidupan kekal, dan pengingat yang kuat akan kasih Tuhan yang tak terbatas. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, komen, serta subscribe. Tuhan Yesus memberkati.